Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sana Putri, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, yaitu Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ketika saya sedang mengajar di kelas, saya menginginkan suasana kelas yang tertib dan anak-anak yang disiplin. Cara belajar peserta didik saya anggap sama. Saya kurang memperhatikan karakter peserta didik, sehingga peserta didik kurang aktif dan motivasi belajarnya kurang. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas mereka ketika saya sedang menjelaskan materi. Mereka hanya diam, bahkan mereka sibuk memainkan pensil, buku, dan lain-lain. Saya terus saja berbicara, sementara anak-anak hanya mendengarkan dan mengerjakan latihan yang saya berikan. Mengajar terasa capek dan membosankan. Hal ini terjadi karena peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Setelah mempelajari modul tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada anak. Caranya dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Biasanya saya lakukan ketika akan memulai pembelajaran atau ketika akan beralih materi, dan saya selalu melibatkan anak dalam setiap pembelajaran. 2. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan memberikan ice breaking, baik itu di awal pembelajaran, di tengah-tengah materi pembelajaran, atau disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi. Membuat media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak bisa lebih termotivasi dan ingin mengetahui lebih banyak tentang materi yang diberikan. Saya juga menerapkan konsep merdeka belajar, salah satunya dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Misalnya, dalam mendeskripsikan benda atau binatang, mereka bebas menceritakan benda atau binatang sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang berupa gambar, tulisan, puisi, atau bahkan berupa karya 3 dimensi yang sederhana. Hasil kreativitas mereka selalu saya hargai dan diberikan reward supaya lebih termotivasi dalam belajar. Memberi reward itu tidak harus berupa hadiah, tetapi dengan kata-kata seperti bagus, pinter, atau tepuk tangan pun akan membuat anak merasa senang dan bangga, yang pada akhirnya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan konsep pembelajaran merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan moral, penanaman karakter, dan mengintegrasikannya ke dalam setiap pembelajaran, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, menerapkan sistem AMONG, yaitu asa, asih, dan asuh. Kesimpulannya, ada banyak hal yang dapat kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan. Seperti kata beliau, seorang pendidik diibaratkan sebagai petani, dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak lagi. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur.
Karena itu merupakan kodrat alam dan kodrat dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan dan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Demikian refleksi dan kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.